Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan presentasikan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mayop untuk membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Saya Yuni Pujilisari. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan langkah awal dalam menggunakan aplikasi Mayop, mulai dari mengimpor daftar akun dari aplikasi Excel ke Mayop sampai memeriksa kebenaran neraca saldo sebelum mengentry transaksi dan bukti memorial. Selanjutnya ada teman saya, Isi Samenia, yang akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara mengentry bukti transaksi pada aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 ini. Dan ada Kaila Salma yang akan mempresentasikan atau menjelaskan cara mengentry bukti memorial pada aplikasi Accounting Plus versi 18. Pertama-tama, kita akan membuat informasi perusahaan mulai dari daftar akun, daftar customer, daftar supplier, dan persediaan barang dagang pada aplikasi Excel. Karena nanti kita akan menggunakan metode import ke aplikasi Mayop. Jadi yang pertama kita akan membuat daftar akun. Di sini ada kode, kemudian ada akun name atau nama akun, kemudian ada header, kemudian ada balance, dan yang terakhir adalah account type atau tipe akunnya. Setelah ini kita rapi-rapikan saja. Nah, untuk kolom balance kita ubah menjadi accounting ya. Supaya apa? Supaya nanti jika kita memasukkan nominal, dia akan otomatis ada RP-nya gitu. Langsung saja kita masukkan sesuai yang ada di soal ya. Nah, untuk mengisi account type-nya, kita bisa lihat di buku atau lihat di video ya. Nah, jika ada di kredit atau nominalnya di kredit, kita tambahkan min ya. Nah, kalau sudah kita buka sheet 2, kita akan mengisi daftar customer. Dilihat saja di soal, bisa dilihat di soal. Itu ada nama, alamat, kemudian ada telepon. Kita sesuaikan saja. Customer 1 kita isi numbernya C001, namanya daya elektronik. Kemudian ini ada alamatnya, bisa kita salin saja dari sini agar lebih efisien waktu.
Nah, jika ini bisa disesuaikan aja ya. Setelah daftar customer dibuat dan sudah seperti yang ada di soal, langkah selanjutnya kita tambahkan sheet baru. Ini untuk membuat daftar supplier. Kita samakan seperti yang di soal ya. Kemudian kita sesuaikan saja. Untuk supplier yang pertama, nomornya itu 00S001 PT Elex Persada. Alamatnya kita bisa salin dari sini ya. Nomor teleponnya juga 022 630 33. Nah, setelah daftar supplier kita isi, kita tambahkan lagi sheet keempat. Ini untuk menuliskan persediaan barang dagang. Kita lihat di sini persediaan barang dagangnya, tetapi kita hanya mengisi sampai nama itemnya saja. Setelah kita selesai membuat daftar akun, daftar customer, daftar supplier, dan persediaan barang dagang, langkah selanjutnya kita akan meng-save filenya. Caranya, kita save as, kemudian kita klik browse. Nah, di sini kita pilih penyimpanan yang ingin kita pilih. Saya akan masuk ke playlist saya, kemudian klik new folder. Nah, kita akan membuat folder khusus PT Cemerlang ini, agar nanti jika kita akan mengimpor ke aplikasi Mayob, kita tidak akan bingung karena kita menyimpannya dalam satu folder. Kita tulis PT Cemerlang, ini Isti dan Kaila. Kita ketuk 2 kali. Nah, untuk file name-nya kita ganti menjadi daftar akun. Kemudian untuk save as type-nya kita ganti menjadi text type delimited. Kita save. Kita klik OK. Nah, jika sudah tersave, maka sheet satunya akan berubah menjadi daftar akun karena kita sudah meng-save-nya tadi ya. Kita lakukan hal yang sama pada sheet 2, yaitu daftar customer, kita save as. Lalu kita satukan dalam folder yang sudah tadi kita buat ya, yang PT Cemerlang, Jenny, Isti, dan Kaila. Ininya kita jangan lupa ganti menjadi daftar customer. Ini
sama text tab delimited, kita save, kita oke, maka dia akan berubah sendiri. Kemudian, lakukan hal yang sama pada daftar supplier, kita ganti menjadi daftar supplier. Ininya sama, text tab delimited, kita save, klik OK, dan dia akan berubah menjadi daftar supplier seperti apa yang kita save. Kemudian yang terakhir untuk persediaan barang dagang. Kita satukan pada folder yang sama. Kita hapus menjadi persediaan barang dagang. Kita save. Dan dia akan menjadi persediaan barang dagang. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi MyYob Accounting Plus versi 18. Di sini kita akan disediakan dengan 5 pilihan. Nah, untuk yang pertama ini ada open. Ini untuk membuka perusahaan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ada create. Nah, ini yang akan kita pilih karena kita akan membuat data perusahaan baru. Yang ketiga itu ada explore untuk menjelajahi perusahaan sampel yang sudah disediakan oleh MyYob sendiri. Kemudian itu ada what's new untuk mengetahui versi terbaru yang MyYob keluarkan. Dan terakhir, ini ada exit untuk keluar dari aplikasi MyYob ini. Nah, karena kita akan membuat perusahaan baru, jadi kita klik yang create ini. Nah, di sini ada introduction. Kita langsung next saja. Nah, untuk company information, kita isi sesuai data perusahaan yang ada pada soal. Pada company name-nya, kita isi PT Cemerlang. Alamatnya, Jalan Pahlawan Revolusi No. 55 Surabaya. Kemudian untuk phone number-nya bisa dilihat di data perusahaannya. Bisa dilihat di soal ya. Untuk fax number-nya juga sama. Kita lihat di data perusahaan. Yang terakhir kita isi alamat emailnya. Alamat email bisa dilihat di daftar. Alamat emailnya bisa kita lihat di data perusahaan atau pada soal. .cbn.net.id. Jika company information-nya sudah diisi dengan lengkap dan benar dan sudah sesuai seperti soal dan data perusahaan, maka kita bisa langsung next. Nah, untuk accounting information, di sini ada current financial years. Current financial years ini adalah tahun berjalannya perusahaan ini. Dapat kita lihat di soal bahwa PT Cemerlang mulai berjalan pada tahun 2011. Kemudian untuk last month of financial years-nya, kita isi sesuai data perusahaannya pada bulan akhir periode akuntansinya. Kita lihat di kebijakan akuntansinya, periode akuntansinya itu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Maka di sini untuk last month of financial years-nya, untuk bulan akhir transaksinya yaitu Desember. Kemudian untuk conversion month-nya kita isi, ini adalah bulan transaksi, bulan di mana transaksi yang kita akan input selanjutnya nanti. Pada transaksi ini dimulai pada tanggal 1 Desember, maka kita isi Desember. Nah, yang terakhir ada number of accounting period. Kita ada 2 pilihan ya. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau 12 ini adjustment-nya masuk ke dalam 12 bulan tahun ini. Tetapi kalau 13 itu adjustment-nya masuk ke dalam bulan ke-13.
Nah, untuk PT Cemerlang sendiri itu masuknya ke yang 13 atau 13, bulan ke-13 ya. Nah, jika semua sudah sesuai dengan soal dan keterangan atau data perusahaannya, kita next. Nah, di sini ada konfirmasi atas informasi yang kita isi tadi, apakah sudah benar atau tidak. Jika misalkan ada yang salah, bisa kita klik back, kemudian diperbaiki. Jika tidak, bisa langsung klik next. Nah, untuk account list-nya kita diberi 3 pilihan. Nah, untuk yang pertama, ini kita akan memulainya menggunakan yang sudah disediakan oleh Mayub sendiri. Nah, kalau yang kedua, ini kita akan mengimport dari data yang sudah dibuat dari Excel tadi. Nah, ini yang akan kita pilih ya. Kemudian kalau yang ketiga, ini kita menggunakan akun kita sendiri ketika kita nanti memulai. Jadi, karena kita akan mengimport, jadi kita pilih pilihan yang kedua, kemudian klik next. Setelah itu akan muncul menu company file untuk menentukan nama dan lokasi penyimpanan file data perusahaan. Kita klik ini. Kemudian kita cari folder yang sudah tadi kita buat ya. Kita akan menyatukannya di dalam sini. Tadi kita nyimpan di PT Cemerlang Jenny Isti Kaila. Kita simpan di sini, kita save. Nah, jika sudah begini, kita langsung next saja. Nah, pada jendela conclusion, kita pilih opsi Commencing Tree untuk mulai mengoperasikan Mayub Accounting Plus versi 18 ini. Kita pilih yang Commencing Tree. Setelah selesai membuat daftar akun, daftar customer, daftar supplier, dan persediaan barang pada Excel, langkah selanjutnya adalah mengimpor daftar akun ke dalam Mayub Accounting Plus versi 18. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama, kita klik menu file, kita pilih import data, kita pilih account, kemudian ada account information. Nah, pada duplikat record-nya, kita pilih yang update. Kita klik. Nah, ini adalah file-file yang telah kita simpan di folder PT Cemerlang Jenny Isti Kaila. Nah, kita akan masukkan daftar akun, lalu open. Kita cocokkan ini kode ke akun number, account name ke account name, header ke header, balance ke balance, dan account type ke account type. Kalian juga bisa langsung klik match all ya. Kemudian kita klik import. Nah, di sini import account-nya itu ada yang ke-skip atau terlewat. Ada 4 record skip. Jadi nanti kita bisa menambahkannya pada saat kita masuk ke akun listnya. Kita klik OK saja. Nah, untuk mengecek apakah sudah balance atau tidak, karena kalau belum balance, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini belum 0 ya. Kalau ini belum 0, berarti ini belum balance dan belum bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Cara mengatasinya, kita lihat ke account list-nya. Tadi kan sudah tertera ya bahwa ada yang terskip. Nah, cara mengatasinya kita bisa menambahkan akun yang terskip tadi. Nah, untuk aset, kita lihat apakah sudah masuk semua. Ini cash in bank sudah. Petty cash sudah. Nah, akun receivable ternyata belum ada. Jadi kita klik 2 kali. Lalu kita tambahkan nominal sesuai yang ada pada soal ya. Kita enter, lalu kita save. Nah, allowance for debit ini juga belum sesuai ya. Nah, ini kita ganti menjadi, karena ini kredit, maka kita isi negatif, ada minnya. 11.800. Enter, lalu kita simpan. Nah, di sini ada income tax payable, tapi belum ada di sini, maka kita isi di sini. Langsung liability 1300.
income tax payable. Nah, untuk kita mengetahui apakah sudah balance dan sudah semua akun masuk, kita bisa lihatnya di setup, kemudian klik balance, account opening balance. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa di sini nominalnya sudah 0, maka itu sudah balance dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian kita close saja. Langkah selanjutnya kita akan setting akun pajak perusahaan ya. Caranya yang pertama kita ke list, kemudian teks kode. Nah, kita edit yang GST dan NT ya. Untuk yang GST kita ganti teks kodenya menjadi PPN. Kemudian deskripsinya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Ini rate-nya 10%. Dan kemudian untuk link account for tax collection-nya kita ubah menjadi VAT outcome atau PPN outcome bisa. PPN outcome. Kemudian untuk link account for tax paid-nya kita isi dengan PPN income atau VAT income. Karena di sini adanya PPN, maka kita pakai yang PPN income saja, kita klik use account, kemudian oke. Yang kedua, kita akan mengedit yang NT ini, atau tidak kena pajak. Kita ganti deskripsinya dengan tidak kena pajak. Nah, untuk link account for tax collection-nya sama ya, kita ini menggunakan PPN outcome. Ini menggunakan PPN income. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan menghapus kode pajak yang tidak digunakan. Caranya klik kanan, delete cek kode. Klik kanan, delete cek kode. Dan sisakan yang GST dan NT yang tadi sudah kita edit ya. Jadi yang tidak dihapus itu ada 2. NT dan PPN tadi yang kita edit. Setelah semua sudah, kita close. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting link account. Link account berfungsi untuk mengatur sistem Mayo agar pada setiap bukti transaksi yang akan kita input dapat disesuaikan dengan pemakaian akun-akun yang sudah diimpor dari aplikasi Excel. Langkah-langkah untuk men-setting link account itu pertama masuk ke setup, kemudian link account, kemudian klik yang pertama itu adalah account dan banking account. Akun dan banking account yaitu link yang berhubungan dengan akun yang bertipe bank. Pada akun dan banking link account, kita akan mengganti yang paling bawah ini menjadi cash in bank. Setelah itu use account, kita klik yes saja, lalu kita oke. Kemudian yang kedua itu kita akan men-setting link sales account-nya, yaitu link account yang berhubungan dengan akun penjualan. Kita klik, kemudian di sini kita ganti menjadi akun receivable. Kita use account, kemudian bank account for customer receipt-nya, kita pilih yang cash in bank. Kita use account, kita klik oke. Kemudian yang ketiga, kita akan men-setting link process account. Nah, untuk link process account, kita ganti ini menjadi akun payable. Kemudian yang untuk bank account for paying bills-nya, kita pilih yang cash in bank. Setelah itu, klik OK. Kemudian yang terakhir, kita akan men-setting link account pada payroll account. Nah, pada payroll account ini kita akan
mengganti pada bank account for cash payment-nya menjadi cash in bank, kita use account. Ini yang kedua juga sama, kita ganti menjadi cash in bank. Kemudian kita ganti yang keempat ini menjadi wages and salaries expense. Nih ya. Ini juga sama, wages and salaries expense. Kemudian yang terakhir, kita ganti ini menjadi income tax payable. Kita use account, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengedit daftar akun. Kita akan menghapus akun-akun yang tidak digunakan. Kita bisa lihat di account list, dan kita hapus akun-akun yang tidak digunakan. Caranya, klik 2 kali, lalu delete account. Lakukan yang sama pada akun-akun yang tidak digunakan. Nah, setelah kita menghapus akun-akun yang tidak diperlukan, langkah selanjutnya kita akan mengedit akunnya. Pertama itu ada retained earnings. Ini kan kita ganti kode akunnya atau akun numbernya menjadi 3800. Simpan. Kemudian untuk historical balancing juga sama ya, kita ubah menjadi 9999. Oke. Nah, untuk current year earning-nya kita ubah menjadi 9000. Nah, ini yang sudah diedit ya, nomornya jadi seperti ini. Kemudian kita klik close saja. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar pelanggan atau daftar customer. Kita pilih card file, kemudian kita card list. Nah, untuk menambahkan customer, kita klik new dan tambahkan customer yang ada pada soal ya. Yang pertama itu ada daya elektronik. Card ID-nya kita isi C001. Kemudian untuk alamatnya kita lihat di sini yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor 46 Kota Surabaya. Nah, setelah daftar customer semua sudah diisi, nah untuk selanjutnya kita akan mengisi daftar supplier. Kita klikkan customer, kita akan mengisi daftar suppliernya sama, caranya seperti tadi, kita klik new, kita tuliskan yang pertama itu PT Alex Persada. Kemudian nomor suppliernya S001. Alamatnya kita bisa salin dari sini atau kita copy. Lakukan hal yang sama pada supplier 2 dan 3. Nah, setelah daftar customer dan daftar supplier diisi, kita close saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat saldo awal piutang. Caranya kita klik setup, kemudian balance,
terus klik Customer Balance. Nah, kita add cell, kita pilih daya elektronik. Nah, untuk termin, kita sesuaikan yang ada pada kebijakan akuntansi, yaitu net 30. Kemudian untuk invoice, kita bisa lihat di sini, di daftar saldo piutang dagang. Nah, kita invoice-nya bisa menggunakan faktur. Kemudian untuk tanggal di sini ada 25 bulan 11 2011. Di sini untuk memonya kita isikan saldo awal piutang dagang. Untuk total include text-nya kita bisa dilihat di sini jumlahnya 159.500. Nah, untuk teks kodenya kita gunakan yang NT ya, atau tidak kena pajak. Kita use teks kode. Nah, jika sudah dan sudah sesuai dengan soal, maka akan ada tulisan congratulations, ucapan congratulations, karena totalnya sudah sama dan balance. Jadi kita klik OK, kemudian kita close. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat daftar saldo awal utang. Nah, caranya kita pergi ke setup, kemudian balance. Kalau tadi itu customer balance, sekarang karena kita akan menginput saldo awal utang, maka kita pilih yang suppliers balance. Kita add process, kita pilih yang PT Alex Persada. Nah, untuk terminnya kita bisa lihat di kebijakan akuntansi ya, bahwa terminnya itu net 30. Kemudian kita isi PO-nya itu dengan nomor faktur. Kita salin saja. Kemudian tanggalnya tanggal 23 bulan 11 2011. Nah, untuk memonya kita isi saldo awal utang dagang. Nah, untuk nominalnya kita samakan di sini ya. 251.900.000. Untuk teks kodenya kita ganti menjadi NT. Kemudian use teks kode, kemudian record. Kita lakukan hal yang sama pada supplier lainnya.
Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini, congratulations, berarti ini sudah tepat dan sudah sesuai dengan saldo utang dagang kita. Kemudian kita klik OK, kemudian kita close. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat daftar dan saldo awal persediaan barang dagang. Nah, caranya kita pergi ke inventory, kemudian kita pilih ke item list. Kemudian kita klik new, kita masukkan ini ya, persediaan barang dagangnya. Item numbernya itu 268 TV. 268 TV. Kemudian nama itemnya itu adalah TV P-min 268. Kita enter. Nah, kita centang atau kita checklist ketiga ini. Nah, untuk cost of sales account-nya kita gunakan cost of goods sold, kita use account. Nah, untuk income account for tracking sales, kita gunakan sales. Dan yang terakhir itu kita isikan dengan merchandise inventory. Nih. Nah, oke. Account, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi text kode when sold. Berarti kita gunakan yang VPN. Di text kode, kita tuliskan unit. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih ini VPN. Di text kode. Kemudian ini kita isi juga dengan unit. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah terdaftar ya bahwa persediaan barang dagangnya yang pertama. Kemudian kita tambahkan persediaan barang dagang yang kedua, yaitu item numbernya AC 55P. Untuk namanya AC P-55. Kita klik juga ini, ketiga ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita close. Dan sekarang kita akan memasukkan saldonya ya. Kita klik yang count inventory. Kemudian ini masukkan persediaannya. Itu yang ini 22. Dan yang ini 13. Kita adjust inventory. Nah, untuk ini kita isi merchandise inventory. Kita klik opening balance. Nah, kita masukkan unit per cost-nya, yaitu harga per unit atau price-nya itu adalah 19 juta. Kemudian yang kedua itu harganya 23 juta. Kemudian kita record. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memeriksa kebenaran data perusahaan dagang kita. Sebelum melakukan entry bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayob Accounting Plus versi 18 ini, kita harus memeriksa kebenaran data perusahaan mulai dari profil perusahaan sampai daftar persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahapan ini, kita harus memastikan bahwa seluruh data perusahaan telah diinput dengan benar. Nah, langkah-langkahnya, kita masuk ke account, kemudian company data author, kita next. Nah, kita run review. Nah, jika ini checklist semua, berarti ini sudah tepat dan benar ya. Kemudian, run review lagi. Nah, ini sudah checklist semua ya, tidak ada tanda tanya. Jadi, ini diartikan bahwa sudah sesuai dan sudah benar. Kita klik no ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memeriksa kebenaran data perusahaan dagang kita.
Sebelum melakukan entry bukti transaksi ke dalam aplikasi MyYob Accounting Plus versi 18 ini, kita harus memeriksa kebenaran data perusahaan mulai dari profil perusahaan sampai daftar persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahapan ini, kita harus memastikan bahwa seluruh data perusahaan telah diinput dengan benar. Nah, langkah-langkahnya, kita masuk ke account, kemudian company data author, kita next. Nah, kita run review. Nah, jika ini checklist semua, berarti ini sudah tepat dan benar ya. Kemudian, run review lagi. Nah, ini sudah checklist semua ya, tidak ada tanda tanya. Jadi, ini diartikan bahwa sudah sesuai dan sudah benar. Kita klik no ya. Sudah. Kemudian, kita akan memeriksa kebenaran neraca saldo. Nah, caranya kita klik report ini, kemudian kita klik account, kemudian kita klik trial balance. Kita ketuk 2 kali, kita display. Nah, ini adalah trial balance-nya atau neraca saldonya dari PT Cemerlang. Ini ya guys, kita close. Baik, di sini saya akan mengentri bukti transaksi, yaitu yang pertama ada bukti pengeluaran kas, dibayarkan kepada karyawan PT Cemerlang Surabaya, keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2011. Cara mengentrinya yaitu kita pilih menu banking, lalu kita klik speed money, lalu jangan lupa di file from account-nya kita ganti menjadi cash in bank, klik use account. Untuk cek no-nya kita lihat dari soal, yaitu BKK 12-1, lalu kita langsung isi, kita ketik BKK 12-1. Untuk date-nya sama, kita lihat dari soal, lalu kita isi tanggal 1 Desember 2011. Untuk amount kita isi 4.500.000 dari jumlah yang ada di dokumen transaksi. Untuk memo kita lihat dari keterangan yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2011. Lalu langsung kita ketik saja. Untuk account, karena dalam keterangan yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2011, tetapi kita membayar pada tanggal 1 Desember, maka ini masuknya utang ya. Lalu kita di sini cari akun expense payable, lalu klik use account. Pastikan untuk out of balance-nya 0 ya. Lalu untuk melihat jurnal kita langsung CTRL-R. Nah ini jurnal, lalu oke, lalu record. Selanjutnya saya akan mengentri bukti transaksi yaitu voucher kas kecil di mana ada pengeluaran menggunakan kas kecil. Dibayarkan kepada percetakan e-media, keterangan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Cara mengentrinya kita pilih menu banking lalu klik spin money, jangan lupa di file from account-nya kita ubah menjadi petty cash. Klik lalu use account. Lalu kita isi cek no, kita lihat dari sini yaitu V12-1, lalu kita ketik. Untuk date kita lihat dari soal juga, kita ketik tanggal 2 Desember 2011. Untuk amount kita isi sebesar 725.000. Untuk memo kita isi dan lihat dari keterangan yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Untuk di account, karena di keterangannya yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan,
maka di akunnya kita cari akun yang bernama advertising expense atau beban iklan, lalu use account, pastikan out of balance-nya 0. Untuk melihat jurnalnya kita CTRL, lalu oke, lalu record. Dokumen transaksi selanjutnya yaitu ada bukti penerimaan kas diterima dari daya elektronik. Cara mengentrinya yaitu kita pilih menu sales, kita klik receive payment, lalu untuk di customer-nya kita pilih daya elektronik, klik, lalu use customer. Untuk ID kita bisa lihat dari dokumen transaksi yaitu dari nomor BKM 12-1, langsung kita ketik. Untuk date-nya kita lihat dari sini, kita langsung isi dengan 3 Desember 2011. Untuk amount-nya kita isi lihat dari jumlah dengan nominal sebesar Rp159.500.000. Langsung kita ketik saja. Enter. Lalu jangan lupa di amount of rate-nya kita klik. Lalu enter lagi dan pastikan di out of balance-nya 0. Untuk melihat jurnalnya kita CTRL-R dan ini jurnalnya, lalu oke, lalu record. Dokumen transaksi selanjutnya yaitu ada kopi faktur penjualan atau penjualan di mana PT Cemerlang menjual barang kepada Indo Elektronik. Cara mengentrinya yaitu kita pilih menu sales, lalu enter sales. Dan jangan lupa tanda checklist pada teks inklusifnya kita hilangkan. Untuk customer kita pilih Indo Elektronik, klik, lalu use customer. Karena di soal determine 30 maka kita langsung ganti klik tanda panah ini. Payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of day. Dan pada balance due days-nya kita ganti menjadi 30. Lalu klik OK. Untuk invoice-nya kita lihat dari soal yaitu F12 step 1, langsung kita ketik. Dan pada date kita sama lihat dari soal juga yaitu tanggal 4 Desember 2011. Untuk shift-nya kita isi 9. Dan untuk item number-nya kita ketik 268 TV. Untuk deskripsi ini otomatis terisi. Pada barang kedua shift-nya kita isi 7. Item number-nya kita ketik AC55P. Untuk deskripsi ini otomatis terisi. Untuk mengisi harga jual pada barang pertama TV V268 kita isi Rp20.500.000. Lalu untuk harga jual pada barang kedua yaitu ACP55 kita isi Rp25.000.000. Kalau sudah diisi lalu enter dan pastikan nominal di balance due-nya sama seperti di soal yaitu sebesar Rp395.450.000. Kalau sudah lalu kita ingin melihat jurnal, langsung saja CTRL-R, ini jurnalnya, lalu oke, dan record. Transaksi selanjutnya yaitu ada bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Plugos ITC Surabaya. Keterangannya yaitu pelunasan faktur FK 2011 tanggal 28 November 2011. Karena di sini pengeluaran kas dan dibayarkannya kepada supplier, maka cara mengentrinya yaitu kita pilih menu purchase, lalu kita pilih pay bill,
Dan di suppliernya kita pilih Plugord, PT Plugord, kita klik, lalu use supplier. Untuk ceknonya kita isi lihat dari soal, yaitu nomor BKK 12-2, dan untuk tanggal atau date-nya kita isi 6 Desember 2011. Untuk amount kita lihat dari jumlah, yaitu sebesar Rp69.300.000. Enter. Dan di amount apply-nya jangan lupa klik, lalu enter lagi, dan pastikan di out of value-nya 0. Untuk melihat jurnalnya kita bisa CTRLR. Nah, ini jurnalnya, lalu kita klik OK, lalu record. Selanjutnya di sini ada dokumen transaksi nota kredit. Di sini kita lihat ini adalah retur penjualan yang terjadi dari transaksi tanggal 6. Ternyata pada tanggal 7 ketika barang sudah dikirim, ternyata ada beberapa barang yang rusak, yaitu 2 unit barang TVP dan 1 unit barang ACP. Sehingga barang yang kita jual dikembalikan. Adanya transaksi retur penjualan, cara menguncinya yaitu kita pilih menu sales, lalu kita klik enter sales. Untuk customer kita pilih Indo Elektronik, klik lalu use customer. Dan untuk termin tidak usah diganti. Untuk invoice kita isi, kita bisa lihat dari sini NK 12-1, langsung ketik saja. Lalu untuk date atau tanggal kita bisa lihat dari sini juga, langsung kita isi tanggal 7 Desember 2011. Selanjutnya langsung saja kita isi sip. Untuk yang pertama barang TVP kita isi, karena ini retur maka jangan lupa kasih min. Lalu untuk barang yang kedua sama, klik min 1. Untuk item numbernya AC55P, klik. Untuk deskripsi otomatis terisi, dan untuk harga jualnya Rp25 juta. Lalu jika ini sudah sesuai, setelah itu langkah selanjutnya, karena ini retur, maka kita akan mengatur atau mengganti link akunnya. Di sini dengan cara klik tanda panah di sini, lalu di income account for taking salesnya kita ubah menjadi sales return. Langsung klik, lalu kita cari sales return. Di sini sudah ketemu, klik lalu use account, lalu oke. Dan di sini juga lakukan hal yang sama, di income account for taking salesnya kita ubah menjadi sales return. Klik sales return, lalu use account, lalu oke. Jika sudah, lalu kita lihat jurnalnya dengan cara CTRLR. Ini jurnalnya. Jika sudah benar, lalu klik OK, lalu record. Jika sudah, karena ini nota kredit, maka kita cari menu register, ada di bawah ya, kita cari. Nah, ini lalu kita klik, dan di sini kita pilih return and credit.
lalu klik. Jika sudah, kita langsung apply to supplies, ada di bawah, klik. Lalu di sini kita isi ID, kita bisa isi dari nomor bukti transaksi yaitu NK12-1, lalu ketik NK12-1. Lalu untuk date atau tanggal kita bisa isi tanggal 7 bulan Desember 2011. Karena ini retur ke tanggal 6, maka kita pilih yang tanggal 6. Di bawah kita klik, lalu enter, dan pastikan di of balance-nya 0. Lalu record. Selanjutnya ada transaksi faktur pembelian di mana PT Cermelang membeli barang kepada PT Plugor. Cara mengentrinya yaitu klik purchase, enter purchase. Untuk layout kita ganti dengan item. Setelah itu klik OK. Untuk teks inklusif kita hilangkan tanda checklistnya. Untuk customer kita isi dengan PT Plugor. Setelah itu use customer. Untuk termins kita ganti dengan N/30. Setelah itu klik OK. Untuk invoice kita ganti dengan F05. Bisa dilihat di soal. Untuk date atau tanggal itu tanggal 10 Desember 2011. Untuk bill kita isi dengan 11. Untuk item numbernya yaitu 268 TV. Deskripsinya itu otomatis. Price-nya 19 juta. Yang kedua ada 10. Item numbernya kita isi dengan AC55P. Untuk price-nya yaitu 23 juta. Kita bisa lihat di soal. Nah, karena tadi ada transaksi sales return, kita klik tanda panah. Kita ganti dengan sales. Setelah itu use customer. Oke. Dan selanjutnya pun begitu. Setelah itu kita bisa melihat jurnalnya dengan cara CTRL. Setelah semua sama, kita bisa klik OK. Dan record. Kita klik no. Selanjutnya ada transaksi nota kontan. Cara mengerjakannya yaitu kita klik sales, lalu kita pilih enter sales. Untuk customer, karena di sini tidak ada penjualan tunai, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Cara membuatnya yaitu klik new, dan setelah itu name-nya kita bisa isi dengan pelanggan tunai. Setelah itu kita klik OK. Untuk customer kita bisa masukkan yang telah tadi kita buat.
Setelah itu use customer. Dan untuk termin kita ganti dengan N/30. Setelah itu kita klik OK. Untuk invoice-nya kita isi dengan KN01. Untuk tanggal kita isi dengan 13 Desember 2011. Untuk ship kita isi dengan 7. Untuk itemnya kita isi dengan 268 TV. Dan untuk price-nya kita isi dengan harga 20 juta. Ship-nya kita isi dengan 8. Untuk item no-nya kita isi dengan AC 55P. Untuk price kita bisa isi dengan nominal 25.500.000. Untuk pay today kita isi dengan harga total. Untuk balance due-nya itu 00. Setelah itu kita CTRL untuk melihat jurnal. Setelah semuanya sama dan balance, kita klik OK. Setelah itu record. Oke, di sini ada bukti memorial yang isinya adalah bahwa untuk penyusutan equipment atau peralatan di sini untuk bulan Desember adalah 1.250.000. Di sini sudah diketahui nilai penyusutan bulan Desember, berarti kita tidak perlu menghitung akan kita gunakan nilai ini untuk penyusutan dari equipment. Untuk mencatatnya di sini kita masuk ke akun dan kita record journal entry. Untuk general journal kita bisa mengisi dengan BM12-1. Untuk tanggal kita isi dengan tanggal 31 Desember 2011. Dan memo kita bisa isi dengan beban penyusutan equipment. Di akun kita klik beban penyusutan atau depreciation expense. Setelah itu use customer. Dan untuk di kredit kita isi 1.200.000. Kita bisa melihatnya di soal. Dan untuk di kreditnya kita isi dengan akun equipment akum debt. Setelah itu use customer. Dan bagian di kredit kita bisa mengisi dengan nominal yang sama, yaitu 1.200.000. Untuk yang pertama sudah selesai, kita masuk ke poin kedua, yaitu gaji bulan Desember. Artinya bahwa untuk beban gaji bulan ini akan dibayar bulan depan, otomatis ini akan menjadi hutang. Nah, adanya hutang gaji ini akan kita catat dengan cara
Mendebit akun Wages and Salaries. Setelah itu use customer dan diisi dengan nominal 3.500.000. Untuk kreditnya kita mengisi dengan akun expand payable. Setelah itu use customer dan untuk nominal kita bisa mengisi dengan yang sama, yaitu 3.500.000. Setelah poin kedua selesai, kita masuk ke poin ketiga, yaitu dengan akun listrik dan telepon. Listrik dan telepon bulan Desember sebesar akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2012 sebanyak 2.500.000. Nah, ini akan muncul hutang sama seperti poin yang kedua. Cara mengerjakannya dengan cara mendebit akun telepon and elektronik. Setelah itu use customer dan diisi dengan nominal 2.500.000. Dan untuk kreditnya kita isi dengan akun expand payable. Setelah itu use customer dan nominalnya sama, yaitu 2.500.000. Untuk dokumen transaksi nomor 29 selesai, kita bisa record. Setelah kita mengentri bukti transaksi dan bukti memorial, selanjutnya kita akan mengecek hasil dari laporan keuangan yang telah kita buat. Nah, untuk yang pertama kita akan mengecek statement of cash flow. Caranya yaitu kita klik report, kemudian kita pilih banking, dan kita pilih statement of cash flow, kemudian kita display. Nah, ini adalah statement of cash flow dari perusahaan PT Cemerlang yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menyimpan dan menjadikannya PDF. Caranya kita klik send to, kemudian kita pilih PDF, kemudian kita satukan dalam folder yang telah kita buat. Kita ketik OK, kemudian close. Selanjutnya kita akan mengecek standar balance sheet. Kita buka akun, kemudian kita klik 2 kali untuk balance sheet-nya, kemudian kita klik display. Nah, ini adalah hasil dari balance sheet PT Cemerlang yang telah kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyimpannya ke dalam PDF. Caranya kita klik send to, kemudian kita pilih PDF, pilih folder yang sama, kemudian kita save. Kita klik yes, kemudian kita close. Kemudian yang terakhir kita akan mengecek profit and loss atau laba rugi. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita klik display. Setelah itu ini adalah laporan laba rugi dari PT Cemerlang. Ini hasilnya dari profit and loss PT Cemerlang. Kemudian sama kita akan menjadikannya PDF. Kita klik send to, kemudian kita pilih PDF. Nah, ini kita simpan di folder yang sama, kemudian kita klik yes. Kemudian kita close saja. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan di aplikasi Mayob Accounting Plus versi 18. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.